Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Saya Hairutun Nafia dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi NIM 200509740001, jurusan Teknologi Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kali ini akan menjelaskan tentang antena. Video ini sekaligus menjadi pemenuhan tugas mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Simak sampai selesai ya. Apa sih antena itu? Jadi antena merupakan komponen penting dan menentukan dalam propagasi gelombang. Antena bertugas untuk merubah sinyal radio yang melewati konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas dan sebaliknya. Nah, jadi antena ini akan menangkap sinyal yang dikirim dan juga mengirim sinyal yang dikirim. Lalu dalam antena juga memperhatikan arah sebaran atau fokus atau direksionali, lalu besar atau kecilnya penguatan atau yang disebut gain, dan juga polarisasi. Nah, sebelumnya apa sih polarisasi antena? Jadi polarisasi antena dapat dikatakan juga merupakan orientasi perambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena di mana arah elemen antena terhadap permukaan bumi sebagai referensi lain. Atau jadi saat tegangan elektrik bergerak naik turun seperti pada gambar, melalui sebuah konduktor akan terjadi gelombang elektromagnetik dengan sudut arah yang konstan pada konduktor. Jadi sudut arah datangnya gelombang ini terjadi secara konstan atau terus-menerus. Lalu gelombang dapat bergerak naik turun seperti pada gambar atau menyamping tergantung posisi antena. Nah, inilah yang kita sebut dengan polarisasi. Nah, ada juga yang dinamakan sebagai polarisasi terfilter. Jadi di polarisasi terfilter ini tidak semua gelombang itu tadi masuk. Jadi, dilihat dari gambar beberapa garis gelombang itu nanti ada filternya, jadi yang masuk hanya satu atau dua gelombang saja. Nah, contoh dari polarisasi terfilter ini yaitu seperti pada gambar ini. Jadi dengan polarisasi filter, gelombang cahaya yang masuk dapat diatur. Dan juga dapat, jadi tulisannya bisa tidak terlihat. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada berikut antena dibagi menjadi dua jenis secara global. Yang pertama ada antena omnidireksional dan yang kedua ada antena direksional. Antena omnidireksional yaitu antena yang digunakan sebagai pemancar dan juga memiliki polarisasi dengan ke segala arah atau dengan 360 derajat. Sedangkan antena direksional adalah antena yang dapat digunakan sebagai pemancar dan juga sebagai penerima, tapi polarisasinya hanya ke satu arah tertentu saja. Untuk antena omnidireksional, gain terbesar dari antena ini berkisar antara 15 dBi sampai dengan 18 dBi. Sedangkan untuk antena direksional, itu semakin besar gain, akan semakin sempit area cakupannya dan begitu sebaliknya. Jadi tergantung arah gelombangnya juga. Berikut beberapa contoh dari antena, yaitu yang pertama ada gambar antena omni. Jadi gambarnya seperti ini, di tengah-tengah tabung ini ada seperti kawat berdiri yang tegak. Jadi arah gelombangnya itu melingkar. Lalu selanjutnya sektoral array antena. Yang berdiri ini warna putih seperti papan, itu sektoral antena. Nah, jika sektoral antenanya banyak, jadi
disebutnya sectoral array antena. Lalu antena selanjutnya yaitu Yagi antena seperti pada gambar. Nah, untuk omni antena merupakan bentuk antena yang paling sederhana. Lalu dengan menggunakan pengembangan dipol antena, namun menggunakan perhitungan resonansi 1/4 lambda. Untuk arah gelombangnya sendiri bisa vertikal, bisa juga horizontal karena 360 derajat. Untuk sectoral array antena dan Yagi antena ini termasuk ke dalam direksional antena. Jadi antena ini tidak fokus memberikan area 360 derajat. Ada dua prinsip yang membuat direksional antena. Yang pertama, pengembangan dari dipol antena dengan menambahkan reflektor. Nah, untuk yang menambahkan reflektor itu seperti antena dish ini, itu ada reflektornya. Lalu pembuatan model plat dengan perhitungan 1/4 lambda seperti antena patch. Nah, di dalam antena patch ini terdapat terdapat plat-plat yang secara perhitungan itu ada 1/4 lambdanya, hitungan dari gelombangnya. Makanya jadi semakin besar gain yang dihasilkan itu jadi semakin sempit area cakupannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada antena dish, lalu yang jarang-jarang jaringan jarang-jarang ini, berongga-rongga ini grid antena, lalu ada patch antena. Nah, untuk antena di sini biasanya diletakkan di ruangan yang teduh agar tidak hujan atau kena angin. Nah, untuk grid antena ini dibuat berongga seperti ini atau garis-garis seperti ini agar angin ataupun hujan itu bisa lewat. Jadi kalau antena di sini ditaruh di outdoor, itu bisa saja menampung air atau menahan angin ya. Jadinya nanti gelombangnya atau sinyalnya kurang baik. Jadi makanya ada grid antena. Tapi tentu saja grid antena ini karena tidak dapat memantulkan pemantulan dari gelombangnya tidak sebesar antena dish. Jadi ya hasilnya tidak akan sebagus antena dish. Untuk arah persebarannya sendiri bisa horizontal dan juga vertikal, namun tidak besar. Biasanya yang baik itu antena sektoral yang banyak digunakan di area outdoor. Begitu juga dengan antena patch. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.